Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam perenungan atas firman Tuhan, di mana hari ini bertepatan dengan gereja merayakan Minggu Trinitas dengan tema hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur apabila pada saat ini Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, dan kami dapat pada saat ini kembali untuk dapat memiliki kesempatan merenungkan firman Tuhan yang menjadi panduan bagi kehidupan kami, yang menjadi kekuatan sekaligus menegur kami agar kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan ambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan yang melakukannya. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai dengan hari ini, kalau kita melihat situasi yang terjadi, kita bisa mendapati bahwa ada perlakuan yang membedakan manusia berdasarkan warna kulit. Dan itu masih terjadi seperti yang terjadi di Amerika. Misalnya saat ini baru-baru terjadi kasus ada tewasnya seorang kulit hitam yang bernama George Floyd akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Dan beberapa hari ini kita melihat juga bagaimana unjuk rasa massa secara massal berlangsung di Amerika dan di beberapa negara lain yang ada di Eropa juga berhari-hari untuk memprotes kekerasan aparat terhadap warga kulit hitam yang masih terjadi di sana. Mungkin kita bertanya, lalu apa kaitannya dengan perenungan Minggu Trinitas yang gereja rayakan pada hari ini? Lebih daripada sekedar sebuah doktrin atau pengajaran, Trinitas ada dalam gereja karena umat Kristiani, orang-orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus menghayati terhadap misteri iman akan Allah yang tidak terselami oleh akal pikiran manusia. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang relasional dalam segenap karyanya bagi manusia dan dunia. Karena itu kalau gereja menghayati Allah Trinitas, maka kehidupannya tidak lepas daripada relasi bersama dengan yang lain. Namun bukan berarti relasi berjalan mulus-mulus saja selama kita hidup di dunia ini. Persoalannya ada juga relasi antar manusia di mana relasi itu tidak selalu berjalan dengan seimbang, misalnya karena masalah kuasa, uang, pengaruh, dan sebagainya. Dan bukan rahasia bahwa biasanya, katakanlah ada istilah Jawa, wong cilik atau orang kecil, biasa menjadi korban ketidakadilan. Nah, pertanyaannya bagaimanakah kita dapat menciptakan sebuah dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua? Sebelum kita menciptakan atau mencita-citakan suatu dunia yang lebih adil dan sejahtera, maka pertama-tama hidup murid-murid Tuhan Yesus harus lebih dulu menghayati serta memperlakukan apa itu adil dan bagaimana mensejahterakan orang-orang terdekat yang ada di sekitar mereka. Dan keadilan terjadi manakala setiap orang mendapatkan hak-haknya sesuai dengan porsinya masing-masing.
Keadilan terjadi manakala setiap manusia mendapatkan penghormatan terhadap harkat yang melekat di dalam dirinya sebagai ciptaan Allah. Lebih khusus dalam Alkitab dikisahkan bahwa manusia diciptakan sebagai gambar Allah yang mencerminkan kemuliaan Allah, terlepas dari apapun agamanya, sukunya, bahasanya, warna kulit, atau bangsanya. Tadi sempat dikatakan bahwa Allah Trinitas adalah Allah yang relasional. Di dalam sejarah kehidupan umat Allah, kalau kita membaca dalam Alkitab, Allah Trinitas selalu bekerja bersama-sama. Memang dalam Alkitab sendiri tidak secara gamblang atau tersurat tentang Trinitas, tetapi di mana-mana ada di sana secara tersirat tentang karya Allah Trinitas. Misalnya ketika pada waktu kisah penciptaan, langit dan bumi dengan segala isinya, Allah berkarya dengan firman. Dan dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Kemudian dalam kisah penciptaan juga ada dicatat di sana bahwa ada roh Allah yang bekerja di sana. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan diri Tuhan Yesus sendiri, di sana ada kuasa Allah Bapa dan Roh Kudus yang senantiasa bekerja bersama-sama. Misalnya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, di sana ada suara Bapa yang di sorga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan juga ada Roh Kudus yang turun menyerupai burung merpati ke atas Yesus. Kemudian juga ketika Yesus berpuasa dan dicobai oleh iblis di padang gurun, di sana juga ia disertai oleh Roh Kudus atau Roh Allah itu. Dan dalam doa Yesus juga, Yesus sempat berdoa juga kepada Allah yang dipanggil sebagai Bapa. Ada satu hubungan yang sangat akrab, yang relasional antara Yesus dan Bapa, yang sangat dekat dan tidak tergantikan. Yesus sempat berdoa kepada Bapa sebelum menjelang dia disalibkan. Dia berdoa pada Bapa supaya Bapa mengirimkan Roh Kudus kepada murid-murid yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa keberadaan Allah Trinitas dalam diri Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah sekedar sebuah konsep teologi atau pengakuan iman yang dirumuskan oleh gereja. Tetapi lebih daripada itu adalah sebuah pengalaman iman umat dalam relasinya dengan Allah yang penuh dengan misteri dan tidak akan pernah mampu dijelaskan secara memuaskan pikiran manusia. Dalam Injil Matius pasal 28, khususnya ayat 19-20 yang tadi kita baca, secara tersirat terdapat juga pengakuan akan keberadaan Allah Trinitas. Dikatakan di ayat 19-20, di sana dicatat, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebenarnya bukan hanya di dalam Injil Matius saja, tetapi juga ada dalam bagian-bagian Alkitab lain, di dalam Alkitab yang secara tersirat terdapat pengakuan akan keberadaan Allah Trinitas. Misalnya dalam rumusan berkat yang terdapat dalam surat-surat rasuli, misalnya surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, di mana di sana ada berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga. Dan juga dalam ucapan Tuhan Yesus sendiri, seperti yang tadi saya katakan bahwa dia berdoa minta pada Bapa agar mengirimkan penolong yang lain, yang sepadan, yang setara, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai murid-muridnya sampai dengan sepanjang masa atau sampai akhir zaman. Bahkan ungkapan Allah juga secara tersirat, ya, maksudnya bukan tersurat tetapi tersirat, juga ada dalam kitab Perjanjian Lama seperti tadi contohnya dalam kitab Penciptaan. Doktrin Trinitas sendiri pertama kali dikenal muncul dalam frase Latin yang dicetuskan oleh seorang bapak gereja bernama Tertullianus pada tahun 200. Bunyinya adalah dalam bahasa Latin, "Una substantia tres personae", artinya satu substansi tiga pribadi. Setelah itu ada banyak upaya untuk menjelaskan tentang doktrin ini yang sedikit banyak semakin membingungkan semua orang.
Nah, dalam salah satu kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan 6 ayat 4 di sana ditulis, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa." Dalam bahasa Ibrani adalah Shema Israel, Adonai Ilehnu, Adonai Echad. Kata Echad dalam bahasa Ibrani dimaknai menunjukkan keesaan Allah. Adonai Echad, Tuhan itu Esa. Kata Echad bermakna menunjukkan keesaan Allah yang relasional. Sementara dalam bahasa Ibrani ada juga yang diterjemahkan dengan Esa tetapi dengan kata yang lain, yaitu kata Yahid. Yahid ini menunjukkan makna keesaan secara nominal, ya. Jadi yang dipakai di sini bukan kata Yahid tetapi kata Echad, yaitu keesaan Allah yang relasional. Kesaksian Alkitab ini menunjukkan bahwa umat Kristen mula-mula menganut dan menjaga monoteisme, dari kata monon, satu, atau esa, dan theos, yaitu artinya Allah dalam bahasa Yunani, sebagaimana diterima dari tradisi iman bangsa Israel. Secara khusus, umat Kristen mula-mula percaya bahwa demi karya penyelamatannya, Allah yang esa itu telah mewahyukan dirinya di tengah-tengah dunia dalam diri seorang manusia, yakni Yesus Kristus, dan melalui Roh Kudus Allah menyatakan penyertaannya kepada manusia sepanjang zaman. Pendengar dimanapun Anda berada yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah istilah untuk menjelaskan tentang Allah Trinitas yang bernama perikoresis. Apa artinya? Perikoresis artinya adalah saling berkelindan atau saling meresapi. Ini adalah suatu istilah Yunani yang berasal dari dunia tari, yakni menunjuk pada gerak saling mengelilingi penari yang lain. Dan belakangan diperkirakan pada abad ke-6 istilah ini digunakan untuk menjelaskan doktrin Trinitas. Perikoresis dipakai untuk menjelaskan bahwa Sang Bapa hadir dalam Sang Anak dalam Sang Bapa, dan mereka juga hadir berdua dalam Roh Kudus, sebagaimana Roh Kudus hadir dalam Sang Bapa dan Sang Anak. Ketiga pribadi ilahi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus membentuk persekutuan sedemikian rupa sehingga tiga pribadi itu hanya dapat dibayangkan sebagai satu, dalam tanda petik, tim penari dalam satu tarian bersama. Tetapi dalam keyakinan iman Kristen tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah yang esa itu, Allah yang relasional. Kita juga melihat dalam pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nikea Konstantinopel, dan juga pengakuan iman Athanasius secara khusus lebih lagi mengatakan kita dilarang menyebut ada tiga Allah, hanya ada satu Allah, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tiga dalam satu, satu dalam ketigaannya. Nah, inilah yang kita hayati di dalam iman Kristen. Nah, sebagaimanapun penjelasan kita, sebagaimana dikatakan di awal bahwa Allah itu adalah Allah yang misteri, yang melampaui akal pikiran manusia, termasuk semua teori-teori tentang Dia. Karena itu Allah tidak pernah dapat dipahami sepenuh-penuhnya dengan konsep-konsep atau logika manusia. Ini berarti segala konsep yang hendak dijelaskan manusia tidak akan pernah memadai untuk mendefinisikan siapa Allah sesungguhnya. Dengan kata lain, Trinitas hanya dapat dipahami dan dirasakan melalui pengalaman hidup iman umat yang percaya dan menjalin relasi kepada Allah Trinitas itu. Nah, maka bila Allah yang kita sembah, kita hayati adalah Allah yang relasional di dalam dirinya sendiri, maka kita juga mau hidup dalam relasi yang akrab juga dengan Allah dan juga dengan sesama kita. Karena saya pikir tidak ada gunanya kita bicara soal doktrin Trinitas, tetapi ketika kita tidak memiliki ada relevansinya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kalau kita mengimani Allah Trinitas, maka kita juga mau hidup dalam relasi yang akrab dengan Allah yang kita sembah. Kita mau hidup dalam relasi yang akrab dan penuh kasih, yang saling menghormati juga dengan sesama kita.
walaupun di tengah-tengah perbedaan yang ada. Dan bicara soal relasi, itu adalah sesuatu yang harus kita bangun, karena relasi tidak bisa terjadi dengan sendirinya, sama seperti ketika ada sepasang suami dan istri, bagaimana membangun rumah tangga harus diupayakan relasi yang setara, yang seimbang, yang saling menghargai, tidak terjadi dengan sendirinya. Relasi yang harus diupayakan dengan jujur, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Relasi di mana ada kesetaraan, ada kasih, ada persekutuan yang akrab dan saling menaruh hormat satu dengan yang lain. Nah, maka dalam hal ini gereja di sini bukan dalam arti gedung atau institusi, karena memang juga gereja memang ada institusi, ada gedung, tetapi gereja dalam pengertian yang lebih utama adalah selaku komunitas murid-murid Tuhan Yesus, semestinya dapat menjadi sebuah contoh bagaimana kehidupan untuk memperlakukan manusia yang lain dalam kesetaraan, dalam kebebasan, dalam penghormatan akan harkat yang melekat pada dirinya, itu diberlakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Gereja, dalam hal ini komunitas murid Yesus, harus bagaimana dapat memperlakukan, pertama-tama adalah orang-orang di tengah-tengah keluarganya sendiri, misalnya suaminya, istrinya, pasangannya, atau mungkin dia punya saudara atau anak-anak, dalam penghormatan. Dan juga barulah kita bisa beranjak keluar ke sesama kita dalam gereja dan juga di tengah-tengah dunia. Dan bicara soal harkat manusia tidaklah ditentukan dari seberapa yang ia punya atau miliki, tetapi dari sejak semula bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Siapapun itu, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ada kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Maka kita semakin memperlakukan manusia lain dalam penghormatan, dalam kesetaraan, dalam kasih, dalam keadilan, maka kualitas relasi kita akan semakin menyerupai relasi Allah Trinitas. Sebagai penutup renungan ini, dalam ibadah, ketika kita masih bisa ibadah bersama-sama sebelum pandemi COVID ini, ketika pendeta mengucapkan berkat setelah usai kebaktian, dikatakan Tuhan beserta saudara atau Tuhan beserta kita. Nah, kita yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya. Tetapi dalam Alkitab juga terdapat kisah di mana Tuhan tidak lagi menyertai raja yang telah meninggalkan kasih setia dan keadilan. Contohnya adalah Raja Salomo yang menyimpang daripada kesetiaan pada Tuhan dan kemudian Tuhan tidak menyertainya lagi. Jadi, kepada siapakah Tuhan itu menyertai atau beserta? Tuhan itu beserta dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan beserta dengan orang-orang yang mau hidup dalam kasih setia dan keadilan. Tuhan beserta dengan orang-orang yang mau mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan uang, bukan mengandalkan kuasa atau pengaruh, tetapi semata-mata mengandalkan Tuhan saja. Tuhan itu beserta dengan orang-orang yang mau hidup di dalam bela rasa, dalam pengampunan, dalam semangat solidaritas persaudaraan dengan semua umat manusia. Tetapi Tuhan jauh dari orang-orang yang berbuat jahat dengan sengaja, bahkan orang-orang yang nyata-nyata menolak anugerah serta kasih dan pengampunannya. Jadi di sini penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tersedia bagi setiap manusia yang menaruh kasih, menaruh penghormatan akan Allah, akan harkat kemanusiaan, dan yang mau berlaku adil terhadap sesamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pikiran kami yang terbatas ini tidak mampu menyelami akan kebesaran keagungan Tuhan yang tidak terbatas. Bahasa kami sebagai manusia, doktrin yang kami punya penuh dengan keterbatasan. Tetapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh doktrin, oleh teori, oleh pengajaran manusia. Dan biarlah kami senantiasa menundukkan diri di dalam kuasa kasih Tuhan. Dan biarlah kami juga ketika menghayati Allah Trinitas, di mana gereja pada hari ini merayakan Minggu Trinitas, kami juga boleh merayakannya dengan hidup dalam semangat relasional,
kepada yang lain, sesama manusia, dalam kesetaraan, dalam kemerdekaan, dalam kasih yang tulus, dalam penghormatan. Sehingga kualitas relasi yang kami bangun itu boleh mencerminkan sikap hidup beriman kami, di mana kami boleh juga menaruh kasih dan hormat pada siapapun yang ada di sekitar kami. Dan biarlah semangat ini terus kami bawa, khususnya di tengah-tengah situasi kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada beberapa orang, ada jemaat Tuhan yang juga, atau masyarakat yang terkena dampak ekonomi berupa pemutusan hubungan kerja, atau mungkin pengurangan gaji, dan mungkin ada juga yang mengalami ketidakpastian. Kiranya Tuhan juga boleh senantiasa memakai kami untuk senantiasa boleh bergotong royong, untuk boleh saling menaruh kasih, saling peduli, sehingga pandemi ini kami yakin dapat kami lalui bersama-sama ketika kami boleh sungguh-sungguh menerapkan panduan kesehatan yang sudah dikeluarkan pemerintah, dan juga kami sungguh-sungguh menjaga diri kami, kesehatan keluarga kami, dan juga sesama kami, sehingga kami boleh mengasihi mereka, sebab Engkau sendiri sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.